Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga jumpa dengan kami dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini, kami akan menyampaikan kepada Anda semuanya tentang dasar-dasar budidaya tanaman. Ingin tahu apa itu dasar budidaya tanaman? Yuk, ikuti informasi kami selanjutnya. Dasar-dasar budidaya tanaman, disingkat dengan nama adalah DBT, pembelajaran untuk SMK kelas 10. Kegiatan pembelajaran 1 di modul 1, kami memperkenalkan tentang perkembangan agribisnis tanaman. Perkembangan agribisnis tanaman ini akan kami sajikan untuk buat Anda semuanya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar dan beragam. Kemajuan teknologi, terutama di bidang pertanian, telah menawarkan berbagai keuntungan atau kelebihan dalam berusaha untuk usaha tani. Mulai dari tahap pembenihan sampai dengan penanganan produk pasca panen untuk tanaman hortikultura, tanaman pangan, dan tanaman perkebunan. Kekayaan akan sumber alam tersebut akan menjaminkan terjadinya arus perdagangan antar wilayah. Keadaan inilah yang akan memberikan jaminan bahwa agribisnis tanaman di Indonesia akan berkembang secara berkelanjutan. Nah, anak-anak kami yang berbahagia, dari usaha yang ingin kita budidayakan di Indonesia ini cukup banyak sekali. Kami perkenalkan buat Anda semuanya yang akan kita budidayakan dalam agribisnis tanaman perkebunan ini. Pembelajaran bab 1 ini adalah pertama, tanaman pangan, 2, tanaman hortikultura, 3, tanaman perkebunan. Inilah yang akan kita budidayakan di dalam pertanian di Indonesia. Apa saja yang termasuk dalam tanaman pangan? Yang termasuk dalam kelompok tanaman pangan diantaranya ada 3 buah. 1. Ada kelompok cerealia. 2. Ada kelompok umbi-umbian. 3. Ada kelompok kacang-kacangan. Ini semuanya termasuk dalam kelompok tanaman pangan. Sedangkan dalam kelompok tanaman hortikultura terbagi juga dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama dinamakan tanaman buah-buahan, kelompok yang kedua dinamakan tanaman sayuran, kelompok yang ketiga dinamakan tanaman hias. Sedangkan tanaman perkebunan hanya dibagi menjadi 2. Pertama, tanaman perkebunan tahunan, yang kedua, tanaman perkebunan semusim. Anak-anak kami yang berbahagia, kita bahas satu persatu. Masuk kita kepada tanaman pangan. Tanaman pangan. Tanaman pangan merupakan tanaman penghasil bahan makanan. Wow, kalau kita ingin menghasilkan bahan makanan pokok, maka kita akan berhubungan dengan tanaman pangan. Apa saja yang termasuk kelompok tanaman pangan itu adalah 3 hal tadi. Yang pertama, ada yang termasuk dalam padi, kemudian ada jagung, ada gandum, kemudian ada sorghum. Padi dah biasa kita kenal, jagung juga dah biasa kita kenal, gandum apalagi, kemudian sorghum apalagi, oat apalagi, berlai apalagi, kemudian eri. Nah, kelompok-kelompok ini dimasukkan ke dalam kelompok tanaman cerealia. Kelompok yang pertama dalam tanaman pangan. Yang kedua, kita kenal jenis-jenisnya umbi-umbian. Jenisnya umbi-umbian ialah ada umbi kayu, umbi jalar, talas, gandum, godong, garut, dan gembili. Nah, kesemuanya ini dimasukkan dalam kelompok umbi-umbian. Kelompok yang ketiga, apa ya? Iya, itu jenis tanaman kacang-kacangan.
Ada kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, kacang panjang, dan kacang merah. Kesemua kelompoknya ini termasuk kelompok kacang-kacangan. Kelompok kacang-kacangan adalah kelompok daripada tanaman pangan. Nah, inilah kelompok tanaman pangan yang merupakan tanaman makanan pokok kita. Bahan makanan pokok kita berasal dari 3 kelompok ini. Sementara kelompok yang kedua ada yang disebut dengan kelompok hortikultura. Kelompok hortikultura adalah kelompok penyedia vitamin, mineral, serat, dan senyawa-senyawa lainnya untuk pemenuhan gizi kita. Apa saja yang termasuk dalam kelompok ini? Yang termasuk dalam kelompok ini adalah kelompok buah-buahan. Kelompok buah-buahan, Ananda semuanya paham dan mengetahui. Ini contohnya. Ada buah ini, markisa, apel, durian, dan ini adalah jambu. Tentu buah-buahan ini termasuk buah-buahan yang tidak langka di Indonesia. Cukup banyak prospeknya yang bisa dikembangkan. Kemudian yang kedua yang termasuk hortikultura adalah tanaman sayuran. Tanaman sayuran kita bermula dari adanya taman sawi hijau. Kemudian bayam yang biasa kita kenal, kangkung. Kemudian juga adanya tanaman yang sebut seperti ini adalah tanaman brokoli. Ya, ini tanaman sayuran yang biasa dihidroponikkan. Nah, inilah kelompok-kelompok tanaman yang biasa kita kenal dengan kelompok tanaman sayuran. Kelompok yang ketiga termasuk dalam hortikultura adalah kelompok tanaman hias. Tanaman hias yang kita kenal banyak bentuknya. Kalau kita lihat sekarang yang paling ngetren adalah talas. Talas yang bolong-bolong yang belum. Nah, ini adalah kelompok daripada tanaman-tanaman hias. Tanaman hias banyak yang menghiasi daripada rumah kita. Anak kami yang berbahagia, inilah 3 kelompok daripada kelompok tanaman hortikultura. Mulai dari buah-buahan, sayuran, sampai kepada tanaman hias. Yang ketiga yang apa lagi? Yang ketiga ada namanya kelompok tanaman perkebunan. Kelompok tanaman perkebunan merupakan tanaman penghasil devisa negara Indonesia. Kelompok tanaman ini ditanam dalam skala yang besar, tidak dalam skala yang kecil, dan juga dalam jangka waktu yang panjang. Dan ini menghasilkan devisa negara Indonesia. Apa saja yang termasuk kelompok ini? Kelompok ini terbagi 2 tadi kita bagi. Yang pertama ada namanya kelompok tanaman tahunan perkebunan. Kelompok tanaman perkebunan tahunan yaitu kelompok tanaman yang mana dia itu dibudidayakan umurnya lebih dari 2 tahun ke atas. Nah, kalau seandainya sudah termasuk 2 tahun ke atas umurnya, maka dikatakan kelompok tanaman ini adalah tanaman perkebunan tahunan. Apa saja contohnya? Contohnya diantaranya adalah sawit, kakao, kemudian karet. Adakah lagi kelompok yang lain? Adakah lagi contoh yang lainnya? Ada. Silakan Anda lihat apakah tanaman yang perkebunan yang termasuk lebih dari 2 tahun, maka dikatakan adalah tanaman perkebunan tahunan. Bagaimana kalau umurnya kurang daripada 2 tahun ke bawah, 1 tahun ke bawah kah? Maka termasuk daripada kelompok tanaman perkebunan semusim yang ditanam oleh masyarakat dalam jangka luas tetapi hanya semusim. Contohnya tebu, kemudian ini adalah tembakau atau teh, dan ini adalah padi. Nah, padi, kemudian tebu, kemudian tembakau hanya ditanam kurang daripada 2 tahun umurnya. Maka dikatakan tanaman perkebunan ini adalah tanaman perkebunan semusim. Anak kami yang berbahagia, ini yang dapat kami sajikan buat Anda semuanya. Semoga Anda bisa mengerti dan paham apa yang kami sampaikan. Terima kasih, dan silakan Anda untuk mengamati di lingkungan sekitar Anda, baik di sekitar rumah Anda selama COVID ini. Tanaman-tanaman apa saja yang bisa Anda budidayakan, silakan untuk berkreasi dan berkreativitas. Semoga berhasil. Kami tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana? Sudah paham dan mengerti? Kalau belum, ulangi selanjutnya lagi.